Ya Rasulullah. Sudah lepaskan semuanya ya, apa yang berkaitan dengan dirimu, usahamu, rekayasamu, jerih payahmu dan sebagainya, tinggalkan semua. Yu'tika huwa, nanti Allah yang akan memberi kamu. Ketika engkau sudah tidak lagi mencari-cari, Allah yang akan mendatangkan apa yang kamu cari. Kalau engkau sudah tidak mengejar-ngejar apa yang kau inginkan, maka Allah yang akan menghadirkan apa yang kau inginkan. Uzhud atau izhad anta, berzuhudlah kamu. Yuraghibuka huwa, nanti Allah yang memberikan kegembiraan. Cukup sajalah dengan apa yang kamu miliki. Uzhud anta, terima saja apa yang ada pada dirimu dan syukuri saja. Nanti Allah yang akan memberikan kamu kesenangan-kesenangan. Uzhud anta atau izhad anta, yuraghibuka huwa, Allah yang akan memberikan kesenangan-kesenangan kepada kamu. Fil bidayati at-tarku, awalnya pertama-tama tinggalkan saja dulu. Tinggalkan saja di awalnya. Wa fil akhirati al-akhdhu, nanti di akhirat akan mendapatkan. Selama di dunia ya keluarkan saja, nanti di akhirat akan masuk. Di dunia serahkan saja, di akhirat akan diberikan kepadamu. Cukup terima, suka terima apapun yang Allah berikan dan kamu syukuri saja. Yang hilang jangan dicari, nanti di akhirat bakal ketemu. Fi bad'il amri takliful qalbi bitarki syahwati wad dunya, pada langkah awal, pada pembelajaran di permulaan atau mula-mula, takliful qalbi, menjadi beban bagi hati. Mungkin bagi orang yang baru pertama kali belajar berzuhud, mungkin terasa sangat berat di hati ini, sangat susah awalnya. Bitarki syahwati wad dunya, meninggalkan segala syahwat dan keduniaan. Wa fi akhiratin wa fi akhirihi tanawuluhu, nanti di akhirnya engkau akan memperolehnya. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ingat nggak peribahasa gitu tuh? Waktu SD dulu tuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang
ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ya. Al-awwalu lil muttaqin. Untuk kelas yang pertama yaitu untuk orang-orang yang untuk tingkat atau levelnya al-muttaqun. Level pertama untuk orang-orang yang disebut al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wathani, dan kedua, lil abdal al-wasilin ila ta'atillahi azza wa jalla. Yang kedua untuk levelnya para wali abdal, para abdal yang sudah nyampe, para abdal yang sudah sampai tujuan, yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sampai bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Titik, bukan koma, titik. Ya mirai, wahai orang yang carmuk, wahai orang-orang carmuk, cari muka, kepengen dilihat orang, kepengen ditonton. Ya munafik, wahai orang-orang munafik. Munafik itu orang yang hatinya bolong, kayak rumah tikus, sana bolong sini bolong. Nafak itu apa namanya, kanal. Bahasa sananya namanya kanal, artinya hatinya berlubang-lubang. Itu orang munafik, nggak jelas identitasnya. Ketemu sama orang Islam ngaku Islam, ketemu sama orang kuning ngaku kuning, ketemu orang biru ngaku biru. Ya musyrik, hai orang yang mensekutukan Tuhan. La tuzahimhum fima tatruku, kamu tidak usah ingin bersaing dengan apa yang engkau tinggalkan dengan mereka, para abdal al-wasilun, para wali-waliullah yang berpangkat tinggi itu. Nggak bahkan kamu bisa menyaingi mereka, belum saatnya. Hum ma'dudun, jumlah mereka sangat terbatas, jumlah mereka bisa dihitung dengan jari, sedikit jumlah mereka. La tatlub ahwalahum, jangan minta pangkatmu seperti mereka, jangan pengen sakti kayak mereka, jangan ingin ngelamun digjaya seperti mereka. Untuk permulaan yang penting laksanakan saja perintah-perintah Allah. Fima yaqa'u fi yadika, apa yang ada di tanganmu, ya sudah. Kamu belum mencapai level mereka. Sekarang yang ada pada dirimu itu saja kau syukuri. Laksanakan saja perintah Allah sebisa-bisa kamu untuk melaksanakannya. Yang penting kamu belajar yang rajin. Nah, belajar yang rajin. Ngajine sing wekal. Lalu hum kharaqul adati, mereka sudah bisa menembus tradisi, mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jakarta, Surabaya bisa ditempuh hanya 1 menit, 2 menit saja. Kamu mah ya harus 17 jam. Itu
tentang mereka. Wa anta hafidtaha, sedangkan kamu menjaga semacam itu, ya artinya dalam tradisi seperti itu. Fala jarama kharaqta lahumul adat wa lam takhluq laka. Bisa saja engkau itu tidak mustahil, tidak ini kharaqta lahumul adat, kamu meninggalkan berbagai kebiasaan kamu supaya bisa di luar kebiasaan. Walam takhluq laka, tapi engkau masih belum bisa keluar dari kebiasaan, masih ada dalam kebiasaan. Ya, mendapatkan uang 50.000 ya harus susah dulu, nah, harus berkeringat dulu. Ya, mau makannya mesti masak dulu, beli beras dulu. Mau beli baju ya mesti jahit dulu. Itu. Qamu 'inda naumika, kamu tidak akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang mereka lakukan. Qamu, mereka bangun, 'inda naumika, ketika kamu sedang tidur. Mangsa ngundakana wong kan selama. Iya. Ya, kan matangi bakasi lagi turu kane tangi. Kamunya tidur, mereka bangun ketika kamu sedang tidur. Shamu 'inda iftarika, mereka berpuasa sedangkan kamu makan saja. Mereka uruknya 1 sendok, kamu uruknya 3 sendok pasir. Ya, 3 sendok pasir. Iya, Allah. Khafu 'inda amnika, mereka merasa takut ketika kamu sedang nyaman-nyaman saja. Amanu 'inda khaufika, mereka merasa nyaman pada saat kamu merasa takut. Bazalu 'inda imsakika, mereka mendermakan pada saat kamu menggenggam. Mereka melepaskan hartanya ketika engkau menggenggam. Amilu lil haqqi azza wa jalla, mereka bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta wa amilta anta li ghairihi, tetapi kamu beramal, bekerja bukan untuk Allah. Mereka bekerja untuk Allah, kamu bekerja bukan untuk Allah, untuk hawa nafsumu sendiri. Mereka berjuang untuk membahagiakan orang lain, kamu berjuang untuk mencari kesenangan sendiri. Ya, mereka berkorban dengan hartanya supaya orang lain bahagia. Kamu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya menuruti kerakusan hatimu sendiri. Begitulah kira-kira. Araduhu wa aradta anta ghairahu. Araduhu, apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah saja. Tetapi engkau wa aradta anta ghairahu, tetapi yang engkau inginkan hanya adalah bukan Allah. Yang mereka inginkan adalah Allah, tapi yang kau inginkan bukan Allah. Mereka menuju kepada Allah, kamu menuju bukan kepada Allah.
di mana kamu, di sana mereka, dua dunia yang berbeda. Sallamu al-amra ilaihi, mereka serahkan segala persoalan kepada Allah. Wa jadzabtahu anta, pada tetapi engkau merenggutnya, mereka serahkan kepada Allah tetapi engkau merebutnya. Wa harabtahu, dan engkau memusuhi Allah. Mereka serahkan segala urusan kepada Allah tetapi engkau merebut dan melawan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghunu biqadaihi, mereka merasa suka terima dengan ketentuan Allah. Wa qata'u alsinatahum anisyakwa, dan mereka tutup mulut tidak mengeluh. Wa qata'u alsinatahum, mereka tutup mulut anisyakwa, dari mengeluh, ilal khalqi, kepada makhluk. Makna aslinya waqata'u, dan mereka memutus alsinatahum, lidah mereka, anisyakwa, dari mengeluh. Artinya tutup mulut, tidak pernah berkeluh kesah. Ilal khalqi, kepada makhluk, kepada orang lain. Tuqatti'u luhumahum wala yubaluna. As-Sakakin menekan. Walam taf'al anta, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Mereka tutup mulut, tidak pernah mengeluh kepada siapapun, tetapi kamu tidak melakukannya. Artinya kamu sebaliknya, cerewet, berkeluh kesah melulu, nyewot baik, terus peragat kesrek ngelus dada, terus peragat ngelus dada nepak pukul. Iya, itulah. Kadzalika sabaru alal mararati, demikian juga mereka bertahan, siap menelan segala macam rasa pahit. Mereka tetap bertahan menahan rasa pahit. Kadzalika sabaru 'alal mararati fanqalaba fi haqqihim halawatan, sehingga rasa pahit itu berubah menjadi manis karena saking terbiasanya mereka menghadapi kehidupan yang pahit dan tetap bersabar. Lama-lama yang tadinya pahit berubah menjadi manis, menjadi nyaman-nyaman saja. Ketika kamu sekali-kali tidak punya uang dalam sehari, kamu masih gelisah dan ketakutan. Tapi kalau sudah terlalu sering tidak punya duit, ya memangnya gue pikir. Iya. Jadi salah satu untuk menghilangkan rasa trauma kepada apapun, umpamanya kamu takut melihat mayat, cara menghilangkannya yang sering-sering saja melihat mayat. Ya, kalau kamu merasa takut melihat ular, yang sering-sering saja bermain dengan ular, lama-lama juga sudah tidak takut lagi. Gitu caranya. Ya. Kalau kamu takut dengan kamar yang gelap,
setiap malam kamu dipaksa tidur di kamar yang gelap, lama-lama merasa nyaman dalam gelap itu. Itu aja. Kalau kamu ingin mengatasi rasa medit kamu, yang sering-sering saja bagi-bagi duit sama orang. Ya, pertama dipaksa-paksa aja dulu, lama-lama menjadi kebiasaan. Siapa yang memaksa dirimu? Yang memaksa dirimu adalah keinginanmu. Jadi kamu akan jadi orang yang baik kalau kamu ingin jadi orang yang baik. Kamu jadi orang yang soleh kalau kamunya pengen jadi orang. Kalau kamu nggak pengen gimana? Ya enggak dong. Dan terus belajar. Sakakinul qadari, pisau takdir, tuqatti'u luhumahum, mencabik-cabik daging mereka. Pisau-pisau takdir mencabik-cabik daging mereka. Artinya mereka sudah terbiasa menghadapi penderitaan kehidupan ini. Mereka sudah biasa hidup susah. Soal tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan itu sudah berulang-ulang dan sering. Tidak punya duit ya sudah biasa bagi mereka itu. Jatuh sakit langganan bagi mereka itu. Dicaci maki orang sehari-hari bagi mereka. Itulah maka pisau-pisau takdir merobek-robek daging mereka. Ya. Wala yubaluna, tapi mereka tidak peduli. Iya. Robek lagi, diperban lagi. Setelah sembuh robek lagi, diperban lagi. Iya, berdarah lagi, diusap alkohol lagi, berdarah lagi, diusap alkohol lagi. Iya, kesleo diurut lagi, kesleo lagi diurut lagi, sehari-hari mereka hadapi. Begitu. Wala yata'allamuna, mereka sudah tidak lagi merasa sakit. Ya, luka-luka sekujur tubuh sudah tidak merasa sakit lagi. Sudah baal mereka itu. Itu namanya orang-orang yang sudah tahan banting. Sebelum kamu tahan banting, yang sering saja kamu banting-bantingkan. Lama-lama juga kuat kok. Iya. Ini kehidupan ditempa dengan keras. Itu yang membuat hati orang menjadi besar. Sedangkan kamu sejak kecil dimanja-manja, dikudang-kudang, nih ngembok bapak pula nega cengeng sirake. Iya. Baru diplototin udah nangis kamu nih. Iya. Mereka digebukin tiap hari nggak pernah nangis kok. Cengar-cengir aja gitu. Kurang lebih itulah maksudnya mau menerangkan mereka itu orang-orang yang hatinya sudah kokoh, sudah tahan banting, sudah tidak ada tidak pernah berkeluh kesah apapun yang mereka hadapi. Sudah tutup mulut rapat, ditanya apa kabar, jawabnya baik-baik saja. Sudah makan, alhamdulillah. Sakit apa? Alhamdulillah. Gitu. Udah bisa. Gitu. Iya. Ya, kamu pengen jadi orang besar tapi cengeng ya susah. Iya. Wa dzalika liru'yatihim al-muallima
wa dahsyatahum bihi. Demikian itu karena mereka sudah melihat bahwa yang menyakiti mereka Allah juga. Kalau mereka itu terjatuh, yang jongklokkan Allah juga. Kalau mereka jatuh sakit, yang bikin penyakit Allah juga. Lalu untuk apa merasa sakit? Digigit sakit enggak? Kalau yang menggigit kekasihmu iya. 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 Al-khalqu minhum fi rahatin. Mereka itu dalam keadaan, ya di antara mereka yang dalam keadaan susah, menderita, ya rehat-rehat saja kok. Rehat saja, dalam keadaan rehat, dalam keadaan roha, dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Santai aja, enjoy aja, nggak apa-apa. Nggak usah cengeng hidupnya. La yata'adda minhum ila ahadin alamun. Dan rasa sakit mereka tidak menjalar kepada siapapun. Ya sudah, kalau mereka sakit ya sakit sendiri, tidak ditularkan kepada orang lain. Tapi kalau kamu pikirannya lagi rungsing, itu menular ke anak-anak kamu, istri kamu, bahkan tetangga kamu, ngejak bertengkar semuanya itu. Sampai anak-anakmu nggak ada yang betah di rumah. Berangkat sore pulang pagi. Iya, istrimu juga tiap hari purik terus. Tahu purik? Pundung. Itu. Ngamuk. Iya. Qila innal abrara alladzina la yu'dzuna azhar. Ada orang mengatakan bahwa orang-orang yang baik itu tidak pernah menyakiti siapapun, sekalipun semut terkecil tidak pernah disakiti mereka. Orang-orang yang baik itu al-abrar adalah orang-orang yang baik, orang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Sampai semut terkecil pun tidak pernah mereka sakiti. Ya. Wadzaru huwa namlun sigharun. Dzar itu adalah semut-semut kecil. La yakaduna yura, saking kecilnya hampir saja semut itu tidak bisa terlihat oleh mata, saking kecilnya semut-semut kecil itu. Yuwasilunal haqqa azza wa jalla bitta'ati. Mereka terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melangsungkan perjalanannya, melangsungkan langkah-langkah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ati, dengan ketaatan-ketaatannya, dengan berbuat kebaikan-kebaikan dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Wal khalqa bihusnil ishrati. Tetapi ketika mereka bergaul dengan makhluk, dengan orang lain,
bihusnil isyrati, mereka bergaul dengan baik dengan Allah, mendekatkan diri tetapi tidak menjauhi makhluk, tidak menjauhi masyarakat, tetap dekat dengan masyarakat, malah membangun pergaulan yang baik dengan mereka. Wal ahla bisilati, dan keluarga, anak cucu, menantu, tetap silaturahmi dibangun, ya. Tidak lalu meninggalkan anak istri sampai diterlantarkan, ya. Tetap anak istri disayang, diajani, dicukupi dan sebagainya. Tetangga ya tetap bersahabat dengan baik, ya. Ibadah mereka rajin dengan puasanya, dengan segala macamnya, sampai tidak meninggalkan sebagai anggota masyarakat yang baik, sebagai kepala rumah tangga yang baik. Anak cucu diurusin semuanya. Mereka tidak pernah meninggalkan keluarga dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Tetap mereka mendekatkan diri kepada Allah, tapi anak istri tetap terurus dengan baik. Gitu. Hum fi naimi dunya wa ukhra, mereka itu ya pada hakikatnya adalah mendapat kenikmatan di dunia dan akhirat. Ya, di dunianya enak. Ya mungkin kamu melihatnya mereka mungkin miskin, mungkin melarat, kere, ya. Tapi mereka adalah orang yang sangat bahagia sekali. Kamu tidak akan bisa mengerti kebahagiaan yang mereka rasakan. Kenapa? Karena otakmu masih dicengkeram oleh pemikiran materialisme. Iya. Kamu tidak percaya ada orang melarat bahagia, sebab pikiranmu sudah menyimpulkan tidak mungkin ada orang melarat bisa bahagia. Orang bahagia itu harus kaya raya, begitu. Begitu kan? Anak kamu bahagia ketika hartanya berlimpah ruah. Anak kamu dinilai sengsara kalau tidak punya apa-apa. Hum fi naimid dunya wa ukhra. Fid dunya naimul qurb. Di dunia mereka mendapat kenikmatan dekat dengan Allah. Wa fil ukhra naimul jannah, nanti di surga mereka mendapat kenikmatan di dalam surga. Di dunia dekat dengan Allah, di akhirat masuk surga. Wa ru'yatuhum lillahi azza wa jalla wa dunuwuhum minhu, dan pandangan mata mereka, penglihatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunuwuhum minhu, dan kedekatan mereka dengan Allah, wassima'u li kalamihi, selalu mendengarkan firman Allah, wa talabbusi bi khuluqihi, dan mereka menggunakan akhlak Allah, berpakaian dengan khuluqillah, dengan Allah. Ma alaika minhum, dudu kelase sira. Ma alaika minhum, dudu kelase sira. Ya, mata mereka seolah memandang Allah, telinga mereka seolah selalu mendengarkan firman Allah, dan mereka merasa dekat dengan Allah.
duduk kelasnya sira. Iya, istaghil bitaubati. Yang penting yang rajinlah kamu bertobat. Ya. Berupayakan kamu sering bertobat. Min dunubika, dari semua dosa-dosamu, wa waqahatika, dan keculasan-keculasanmu. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghil bitaubati min dunubika wa waqahatika ala rabbika azza wa jalla. Ya, minta ampun kepada Allah, wa tajrika alaihi, dan kelancanganmu kepada Allah, kesongonganmu kepada Allah itu, keberanianmu, ya, keculasanmu dan dosa-dosamu. Segera minta ampun kepada Allah. Wailak, ya, tolol kamu itu, koplok siraku. Al-haya'u minallah, yang namanya malu tuh malu kepada Allah, plok. Yakunu la minal khalqi huwa al-kain. La minal khalqi, malu itu bukan kepada orang, plok. Malu itu kepada Allah, plok, bukan kepada orang, plok. Ya koplok sih. Ya, selama ini kita punya rasa malu, tapi rasa malu kita kepada orang. Saya nggak yakin orang itu banyak yang malu kepada Allah. Kebanyakan yang malu kepada Allah mah nggak perlu malu, dan nggak tahu malu kok, gitu. Iya. Jadi artinya kita masuk ke rumah orang kaya, kamu malunya kepada bujangnya, kepada majikannya gak malu. Gitu. Iya. Masuk ke pesantren, kepada pengasuhnya nggak malu. Ya, malunya kepada juru masaknya, kan gitu. Iya kan? Ya, seperti itu. Jadi bukan malu kepada Allah, tapi malunya kepada manusia. Huwal kainu qabla kulli syai. Padahal Allah adalah zat yang senantiasa ada sebelum segala sesuatu ada. Fatastahi minal muhdathi, tetapi kamu merasa malu kepada makhluknya. Wa tatawaqahu 'alal qadimi, ya, tetapi engkau, ya, congkak kepada yang qadim, malu kepada yang hadis, berani kepada yang qadim, malu kepada makhluk tapi lancang kepada khaliq. Huwal karimu, dialah yang maha dermawan, dialah yang maha loman. Wa ghairuhu laimun, tapi selain Allah itu semuanya dia yang baik, yang lainnya mah jahat. Huwal ghaniyu, dialah yang maha kaya. Wa ghairuhul faqir, yang lainnya adalah miskin. Yang kaya Allah, yang lain mah miskin. Yang baik adalah Allah, yang lainnya mah jelek, jahat kok. Da'buhul ata'u wa da'bu ghairihil man'u. Karena yang menjadi sifat melekat Allah adalah selalu memberi.
tapi selain Allah malah menghalang-halangi. Yang menghalang-halangi rezeki Allah adalah teman-teman kamu sendiri yang kamu sanjung-sanjung itu. Ya, yang menghambat kamu untuk maju adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu sendiri. Yang memfitnah kamu adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu ini. Orang-orang sekitar kamu tidak suka kamu maju. Percaya enggak? Itu yang ngantil serok beliau us. Iya. Irja bihawajika ilahi. Cobalah adukan, permohonkanlah segala kebutuhanmu, sampaikanlah segala kebutuhanmu kepada Allah. Fa innahu aula min ghairihi, karena dialah yang paling layak daripada yang lain. Kalau kamu menceritakan kekurangan, kesulitanmu kepada orang lain, kalau ada pun hanya pura-pura, manggut-manggut saja. Di dalam hatinya mereka boro-boro nolong kamu, gue juga lagi susah sendiri. Iya. Malah ada yang gembira sekali ketika mendengar kamu lagi susah, puas ladas. Ya kamu tidak tahu hati orang, ya begitulah kira-kira. Ya. Jadi mungkin semakin sering kamu dihalang-halangi orang, mungkin kamu semakin cerdas lama-lamanya. Tahu ternyata yang ada di alam dunia ini hanya basa-basi aja kok, main-main. Iya. Ya, betul. Suamimu yang kau muliakan, yang kau urusi segala-galanya, kau baktikan segala upayamu, ternyata berkhianat juga kepadamu. Betul nggak? Iya. Anak-anakmu yang kau biayai sejak kecil, dari mulai susu, ngebedongin, nyebokin, menyekolahkan, setelah besar tega-tegaan kok. Orang tuanya sakit suruh nyebokin nggak bakal mau. Paling-paling kamu dititipkan di rumah jompo. Mungkin anak sing gelem nyewo ke sirah, nyewokannya karo sikil. Iya, dipancal karo sikil nyewokannya. Iya. Ya, seperti itu. Ada enggak yang bapaknya mati, saudaranya, kakak, orang dia bertengkar berebutan harta sampai kantor polisi? Ada enggak? Terus atas dasar apa kamu masih percaya juga? Ya goblok bicara kok. Ya itulah, makanya sudahlah, percayakan saja kepada Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang sangat menyayangi kamu. Kamunya nggak paham-paham. Iya. Ya itulah. Kalau nggak paham gimana, ya udah. Ya, selama ini kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Selama ini kamu merasanya mendapatkan sendiri, susah payah sendiri dikiranya. Itulah sebabnya. Istadil alaihi bisunatihi. Kamu bisa mengambil dalil, mencari dalil untuk meyakinkan betapa hebatnya Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini.
apakah itu langit, apa itu bulan, matahari, bumi, lautan dan sebagainya. Hebatnya Allah. Hafidh ala hududi syara'ihi, jagalah batas-batas syariatnya, jangan kamu langgar. Harus selalu dalam koridor syariat Allah. Jangan pernah melangkahi syariat Allah. Jangan keluar batas-batas syariat itu. Artinya jangan suka melanggar aturan-aturan Allah. Walazim taqwahu, dan tetaplah selalu bertakwa kepada Allah. Jangan bergeser. Fa innaka idza dumta ala taqwahu, ketika engkau senantiasa berada dalam ketakwaanmu kepada Allah, dallaka alaihi, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kamu. Kalau kamu selalu bertakwa, lama-lama Allah juga ngasih petunjuk kepada kamu, akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghalta bihi anil masnu', nanti akhirnya kamu sudah tidak sibuk lagi mikirin makhluk. Nantinya yang kau pikirin ya kholiknya saja. Nanti lama-kelamaan kamu sudah tidak lagi tertarik kepada rumahnya, tapi yang kau idamkan adalah yang tinggal di rumah itu. Iya. Nanti yang kau rindukan adalah yang mencipta alam semesta ini, bukan alam ini. Istadilla alaihi watlubhu, ya, mencari dalilah untuk mengenal Allah. Watlubhu, dan kau cari Allah. Watrukid dunya, tinggalkan dunia. Wal akhirah, akhirat pun kau tinggalkan semuanya. La dunya wala akhirah. Akhirat tetap bukan Allah. Akhirat adalah makhluknya Allah. Ya, kamu mencintai perempuan itu mencintai rumahnya atau mencintai perempuannya? Pengen mengawini perempuan itu atau pengen tinggal di rumah itu? Ya, itulah masalahnya. Pengen melihat Allah atau pengen melihat surga? Gitu. Ngaji menek pengen nyawang-nyawang gantengnya kiai ini apa luru ilmu nek? Tapi anak cuman saking gantengnya kan, empu ilmunya makan kan, dinikmati, iya ganteng ada begitu. Dulu namanya Fuad Hashim, dulu ganteng banget dulu tuh. Fuad Hashim itu ganteng banget orangnya, suaranya enak, orangnya ganteng, orangnya pinter lagi. Banyak yang berada guru tuh ngaji kan, ya nyawang kiai ini cek. Iya, gitu. Itulah kira-kira, tinggalkan semuanya itu. Iya, fa inna ma laka minhuma, nanti apapun yang menjadi milikmu, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat, kalau memang itu sudah milikmu, ya tika pasti akan datang. Sekalipun orang menghalang-halangi, pasti kalau itu sudah rizkimu pasti akan nyampe kok.
ya kan. Wala yafutuka, dan tidak akan lepas, tidak akan putus, tidak akan lewat, pasti datang. Ya, tidak akan lewat. Teka mangsa wurunga mangsa kalisa. Apa yang sudah ditentukan itu rezekimu, sekalipun banyak orang yang menghalanginya pasti nyampe. Tarkuka lima siwahu, ketika engkau meninggalkan apa saja selain Allah, yusaffi qalbaka minal akdar, hatimu akan bersih dari semua kotoran. Ya, hatimu akan jernih, tidak lagi akan keruh hatimu itu. Butek-buteknya hilang kabeh, banyune jadi bening. Hatimu akan bening. Yang butek-butek akan hilang kalau kamu tinggalkan semua ini. Dunia kau tinggalkan, selain Allah sudah tidak kau pikirkan lagi, baru jiwamu menjadi bening. Yang bikin hatimu keruh itu adalah karena kamu tiap hari mikirin dunia. Iya. Kalau dunia mah nggak selesai-selesai, selalu minta nambah. Setelah punya sepeda pengen punya motor, setelah motor pengen punya mobil, setelah pengen punya satu pengen dua, waktu bujangan pengen kawin, sudah punya istri satu pengen. Iya. Ketika istri satu terlalu banyak berkeluh kesah, istri dua pada tukaran, istri telu damai, istri papat sepakat mateni sira. Setuju ya? Istri satu berkeluh kesah, istri dua bertengkar, istri tiga damai, istri empat sepakat bunuh kamu. Jadi nggak ada enaknya akhirnya. Ya, iya. Kalau itu semuanya sudah kamu lakukan, in lam yadullaka qalbuka, kalau nanti setelah kamu lakukan itu semuanya, lalu hatimu tidak pernah menunjukkan kamu, hatimu tidak membimbing kamu kepada Allah, fa anta kal bahaim bila aqlin, sama kamu itu sama dengan binatang yang gak punya otak. Jadi binatang itu nggak punya otak. Dia tidak mengerti dinaikkan ke mobil truk, dibawa ke Jakarta, maksudnya untuk disembelih, betul nggak? Sepanjang jalan gegayem bae kerakas. Pernah ngeliat sapi dibawa ke Jakarta nggak? Yang bebaduk bae. Nggak tahu, nggak paham, mau disembelih kamu tuh kan nggak paham. Iya. Ngadel sebenarnya mana? Satu truk tuh biasanya 6 biasanya, 6 atau 5 bawahnya truk tuh. Qum anid dunya. Ya sudah, tinggalkan saja dunia ini. Wa ta'ala ilal uqala, yuk kita tinggalkan dunia, mari kita bergaul saja dengan orang-orang yang punya otak. Alladzina dallahum aqluhum, mereka yang telah diberi petunjuk oleh otak mereka.
Allah sampai mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fata'lamul aqla minhum, baru engkau tahu akal mereka, wa'raf bihi nafsaka, dan engkau mengenali dirimu, wa rabbaka, dan Tuhanmu. Dengan menggunakan akal itulah nanti engkau bisa mengenal dirimu dan juga mengenal Tuhanmu. Kalau sudah kenal diri, kenal Tuhan, maka hidupmu ini akan merasa nyaman semuanya. Kalau tidak akan pernah senang. Yang buktinya yang punya kapal 2, truk 4 nangis dia. Semakin banyak hartamu, semakin gak bisa tidur. Semakin banyak bisnismu, semakin jarang pulang, jarang berpelukan dengan istri. Anak-anaknya juga mengerang, abah kapan berpelukan. Istrinya juga bertanya, kapan aku dapat bagian? Ya, taman bunganya yang kau bikin dengan harga yang mahal, miliaran, biaya tukangnya saja merawat kebun sebulan sampai 100 juta, kamu tidak pernah menatapinya, orang lain yang melihatnya. Mobilnya 10 yang diduduki, joknya berapa? Jadi akhirnya Pak mau oli kebagian pegel sih lagi. Terus beli paham-paham kan? Ujungnya kamu hanya kebagian capeknya saja, yang menikmatinya orang lain. Iya. Orang yang susah, kamu yang digedigi Gusti Allah nantinya. Iya kan? Oksigen sing oleh anaknya sila sing dipentungnya. Boleh pengen makan. Iya, itulah kira-kira. Nah, ini semuanya adalah akibat karena kedunguan otakmu sendiri. Kayak sapi digawe ning Jakarta. Kerakas, bisa beleka. Senang aja gitu. Senang banget gitu. Ya itulah kira-kira. Nauzubillah min dzalik.